Lagi rame Bank Mandiri ini diboikot oleh warga Indonesia, gitu kan ya, karena Bank Mandirinya ini ngeblokir rekening, gitu kan. Di sini banyak ya, kita sudah tahu semua gitulah beritanya gitu ya. Nah, apa tanggapan Raja Galbay? Tanggapan Raja Galbay adalah semoga Indonesia cepat sehat, rakyatnya makmur bahagia, ya. Tidak ada yang menginginkan demo-demo, kericuan-kericuan itu tidak ada. Nah, Bank Mandiri ini ternyata ya setelah diboykot, ini bisa bangkrut Bank Mandiri ini ya. Kalau diboykot, beneran diboykot gitu kan ya. Ternyata Bank Mandiri ini channeling, membiayai pinjol juga gitu ya. Di sini bisa kita lihat di sini ya. Beberapa fintech yang pernah didanai atau bekerja sama dengan grup Bank Mandiri meliputi fintech lending P2P Amarta, Coinworks, Crowdy, dan Investri. Lalu fintech pembayaran digital dan konsumer, Kredivo, Kredivas lewat skema kerjasama pembayaran atau channeling. Lalu enabler, Ayo Connect, Prefill ID, lalu Mekari, Cashless, link aja Yoke, gitu ya. Nah, jadi Bank Mandiri ini mendanai Kredivo dan Kredivas, Investri, Crowdy, Coinworks, gitu ya. Kalau sampai bangkrut, ya Kredivo, Kredivas ini kehilangan salah satu investor terbesarnya. Kembali lagi, saya tetap mendoakan Indonesia segera pulih, segera sehat, rakyatnya makmur, bahagia. Amin ya robbal alamin. Oke? Hati-hati bagi yang punya pinjol Kredivo, Aku Laku, Shopee Pinjam SPayLater, GoPayLater Go Pinjam, dan semua pinjol yang ada pinjaman dan payletternya sekaligus dalam satu aplikasi. Saya umumkan atau saya infokan orang dalam dari pihak pinjol tersebut bisa merugikan Anda dan banyak terjadi tuntutan ekonomi yang mendasari karyawan-karyawan dalam pinjol ini berbuat curang atau merugikan masyarakat-masyarakat atau nasabah-nasabah di pinjol tersebut. Ya, kasarnya sih karena butuh uang buat makan, maka karyawan-karyawan pinjol ini ngerjain. Bukan ngerjain lagi tapi memang sudah niat jahat. Ya, apa Bang? Contohnya Bang. Contohnya adalah ini yang sudah terjadi. Jadi video terbaru saya ini ya 13 jam yang lalu ada yang komen seperti ini. Ya. Nah, Abang, mohon pencerahannya. Istri saya ketipu sama orang es pinjam di Shopee sama PayLater. Kebobol sama orang hampir 20 juta. Sedangkan kita harus bayar setiap bulannya. Tapi kita nggak pernah menerima uang itu sama sekali. Oke. Ya, ini sepertinya kasus biasa gitu loh. Oh, kasus biasa itu banyak loh yang kebobolan seperti itu dan lain-lain gitu ya. Terus OJK-nya gimana? OJK-nya ya OJK tetap tidak peduli seperti biasa gitu ya. Makanya kita wajib galbay gitu ya. Dan pihak pinjolnya ini tetap memaksa ingin kita membayar hal tersebut padahal kita tidak menerima ya. Kasus seperti ini bukan hanya bualan belaka, bukan hanya bullshit belaka, tapi memang beneran terjadi dan banyak. Nah, kalau bisa kita lihat lagi ya di balasannya ini ya. Jangan dibayar Kak, sengsara sendiri kamu sekeluarga. Ya, ya nanti kalau dibayar sengsara sendiri karena bukan Anda yang make gitu, oke? Selanjutnya nggak usah dibayar, ganti nomor aja simple. Lalu kamu nggak sendiri Kak, aku juga kena tipu, udah keluar kondar juga aku chat CS Shopee katanya nggak mau tanggung jawab padahal yang nipu ngakunya dari audit Shopee gitu ya. Nah, sekarang pertanyaannya begini, apakah orang lain bisa membobol paylater atau pinjaman Anda? Jawabannya adalah sangat sulit sekali. Sangat sulit sekali. Oke. Kenapa kok bisa sangat sulit sekali? Karena setiap pencairan, setiap uang yang di ACC oleh pihak pinjol itu pasti masuk ke rekening nasabah itu sendiri, tidak bisa ke rekening orang lain. Ya, kalau sampai bisa ke rekening orang lain, maka itu sudah penipuan, kerjaannya orang dalam. Ya, PayLater juga sama PayLater. Ketika Anda ingin berbelanja itu diperlukan seperti PIN Anda, lalu sidik jari Anda, ya kan ketika ingin belanja di situ. Jadi semua proses pinjaman, entah itu PayLater atau pinjam atau pinjaman pinjol gitu ya, nasabah ini harus dengan sadar menyetujui hal tersebut. Oke? Tidak bisa tidak dengan sadar. Jadi kalau misalkan ada yang ditipu gitu ya, itu pasti kerjaan orang dalam dari pinjol tersebut. Orang dalam itu ngaku-ngaku misalkan joki, ngaku-ngaku orang yang bisa naikin limit PayLater, bisa tahu identitas Anda dengan asli gitu kan. Ya, itu kerjaan orang dalam. Ya, kenapa saya mengangkat tema ini? Karena tidak hanya terjadi di pinjol saja, tapi di BRI
ya, BUMN kelasnya gitu kan ya. Itu ada yang seperti itu ya. BRI Ponorogo pecat mantri, BRI unit pasar PON tersangka kredit fiktif di sininya nih ya. Kredit fiktif gitu kan. Bayangkan sekelas BRI aja bisa kredit fiktif. Ya, bisa palsu kreditnya tuh. Ya, apalagi dipinjol. Jadi bukan bualan belaka yang namanya orang dipinjol kena tipu, orang yang pakai pinjol itu duitnya raib gitu ya. Itu pasti ada orang dalamnya juga. Oke? Kalau hanya sebatas orang lain ngubungi Anda, lalu Bu, cairkan Bu. Ada kami yang ajukan di ada kami. Oh, ada 1.200.000. Lalu udah cair ke rekening Anda gitu 1.200.000 gitu kan ya. Bu, transferin ke kita Bu, ke kita Bu. Transferin ke kita. Ngapain transferin ke orang lain? Nah, masalahnya adalah kalau kita tidak menerima sama sekali, tapi cair, gitu kan ya. Di sini kan dia bilang tidak menerima sama sekali, ya di sini nih, ya. Tapi kita nggak pernah menerima uang itu sama sekali, ya kan? Gimana bisa? Kok bisa begitu? Nggak pernah menerima uang sama sekali, tapi tiba-tiba raib limitnya dan ditagih lagi sama Shopee, gitu kan? Itu kan kejahatan keuangan. Seperti itu ya. Makanya galbay itu jalan terbaik adalah untuk menghindari hal-hal seperti ini, guys. Tutup akun, nggak bisa Anda tutup akun. Ya tetap masih ada di situ terus. Ya, sampai nanti ketipu, ya kan? Sampai nanti hilang sendiri, terus tiba-tiba ditagih gitu kan ya. Jadi bagi Anda yang sudah galbay-galbay dipinjol, selamat gitu ya. Anda sudah terbebas dari hal-hal seperti ini yang membingungkan seperti ini. Ya, hidup di Indonesia bingung-bingung. Makanya banyak yang masuk surga nanti kayaknya. Ya kan, masuk surga jalur WNI gitu loh. Nah sekarang bagaimana jika sudah seperti ini? Jika sudah seperti ini, ya Anda bilang ke Shopee-nya, ke Aku Laku, ke Kredivo, ke dan lain-lain itu ya, saya akan buat laporan ke OJK hari ini ke sana ya. Nanti biar diusut kok saya tidak pernah menerima uangnya, tidak pernah ada di ATM saya ya. Tapi kok bisa uang itu cair, limit itu cair ya. Dan saya pun misalkan tidak pernah tanda tangan, tidak pernah konfirmasi biometrik dan lain-lain gitu ya. Saya akan laporkan ke OJK. Ya silakan, ya tunggu saja. Ya, gitu. Nah, maka dari itu saya di sini komen lapor ke OJK dan stop bayar ya. Kalau misalkan OJK-nya gitu kan ya, OJK gitu kan ya. Keren kan, Otoritas Jasa Keuangan gitu. Kalau lalu Anda lapor ke OJK gitu. Terus OJK-nya gitu, ya stop bayar. Ya gagal bayar. Gagal bayar kan semua pinjol-pinjol Anda. Ya kan? Bahkan kalau Anda tidak ditipu pun harusnya Anda galbay saja, dikuras semua limitnya, ya kan? Daripada diambil penipu, Anda masih mending kuras limit semuanya, ya jangan dibayarin lagi. Ya kan? Biar pada bangkrut fintech-fintech ini. Gitu. Karena OJK-nya juga itu nanti konfirmasi dulu kita. Nanti kita akan konfirmasi 3 hari ke depan. Oh iya, nanti 7 hari lagi. Oh iya, nanti lebaran tahun depan. Nanti lebaran Idul Adha tahun depan. Tahun 2027 deh, Bu. Ya, nanti tahun 2029 aja, Bu. Nanti akan kami kabari lagi ya, Bu ya. Oh, kayaknya di tahun 2035, Bu. Gitu ya. Gitu. Ya masih mending galbay. Ya, kalau seperti itu. Kan saya jamin Anda kalau laporan pasti seperti itu nanti. Iya, Bu, nanti ditunggu ya 3 harian atau 7 harian. Nanti kalau 7 hari belum ada kabar, berarti nanti Ibu nunggu sampai 2030, terus Ibu telepon kita lagi. Kalau belum ada, nanti saya suruh tunggu 7 hari lagi. Nah, itu sebenarnya secara tidak langsung nyuruh Anda galbay saja. Ya, kalau OJK, kalau Anda sudah lapor OJK, terus karyawan OJK-nya bilang Anda suruh nunggu 7 hari, itu artinya Anda suruh galbay di situ. Ya, dan nggak apa-apa, boleh. Ya, boleh galbay itu. Ya kan? Nah, jadi bagi Anda yang sudah galbay, saya ucapkan selamat, gak usah pusing-pusing seperti ini. Nah, bagi Anda yang masih punya limit, nyimpen limit, ya kan, kalau bisa tutup akun, ya tutup akun saja. Terus hati-hati dengan akun Anda itu, ya jangan sampai hilang, jangan sampai nggak tahu keberadaannya di mana, gitu kan ya. Kalau Anda mau sadar, ya, pinjol ini memang sudah pantas untuk digalbay, pinjol manapun. Ya, pinjol manapun memang sudah pantas untuk digalbay. Ya, pinjol ilegal ya kan masih ada gitu kan, itu sudah pantas digalbay ya kan. Nggak apa-apa guys ya kalau Anda mau galbay di pinjol ilegal, pinjol manapun gitu ya, apalagi yang bermasalah seperti ini, galbaikan semua pinjol-pinjol Anda. Oke, nah semoga video ini bermanfaat, sampai jumpa di video selanjutnya.